Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 7 dewa datang ke alam bawah. Yang paling kuat adalah pelayan tua dari Aula Abadi. Kekuatan individunya sama dengan kekuatan gabungan 4 ahli dengan api ilahi mereka menyala. Aula Abadi sangat kuno dan menakutkan dan terkait dengan aula tertinggi. Sayangnya, ada kurang dari 1/10 dari kesadaran 3 dewa yang tersisa, jadi Shihao tidak bisa mengetahui semuanya. Pakar terkuat kedua datang dari sekte barat, dewa dengan tubuh tak terpecahkan Vajra. Dia mengolah tubuh emas 6 sang ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia juga menguasai beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Adapun dewa yang tersisa, tingkat kekuatan mereka serupa. Shihao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Situasinya suram. 4 dewa yang tersisa bahkan lebih menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Persisnya bagaimana dia seharusnya melawan mereka? Bahkan jika aku menjadi dewa dan menggunakan pakaian perang tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk meningkatkan kekuatanku, itu masih cukup untuk menghadapi 1 dewa, dan bahkan kemudian akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan maju. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Setelah menyalakan api ilahinya, itu sama dengan melampaui kategori kemanusiaan. Kekuatan manusia tidak cukup untuk melawan mereka. Jenis peningkatan kekuatan ini jauh lebih besar daripada perbedaan antara alam kultivasi besar lainnya. Jelas bahwa dia hanya bisa menggunakan dunia makam barat kali ini. Metode serupa tidak akan berhasil. Tidak mungkin 4 dewa yang tersisa akan mengulangi kesalahan fatal ini. Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Shihao berkata dengan lembut. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi tanpa harapan ini? Pikirannya berat, merasakan semacam firasat tidak menyenangkan. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya? Dia meninggalkan Gunung Binatang Barat dan terbang menuju ibu kota negara batu. Pada kenyataannya, Shihao baru saja memperoleh informasi yang lebih berharga, dan itu adalah hasil dari spekulasi bersama dari alam yang lebih tinggi. Mereka menyimpulkan lokasi dari beberapa daerah yang mengandung keberuntungan alami di alam bawah. Meskipun titik yang tepat tidak dapat ditentukan, kisaran perkiraan ditarik keluar. Ini jelas merupakan kesempatan besar. Jenis informasi ini sangat berharga, tetapi saat ini tidak ada gunanya bagi Shihao. Yang paling penting adalah bertahan dan entah bagaimana membebaskan dirinya dari krisis ini. Namun, itu terlalu sulit. Itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Ketika dia turun ke ibu kota negara batu, Shihao berhenti sebentar. Dia turun ke kota kecil untuk mencari tahu sedikit tentang ibu kota kekaisaran saat ini terlebih dahulu. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ibu kota negara batu. Tidak ada gangguan, seolah-olah tidak ada pertempuran dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Semakin dia mengetahui bahwa hal-hal seperti ini, semakin Shihao mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita muda yang terlihat sangat familiar. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana dan polos, ada aura menyendiri dan spiritual di sekelilingnya. Di dalam kota kecil itu, wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihatnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, "Ini kamu." Shihao ingat bahwa ini adalah Yuzimo, seseorang yang pernah dilihatnya di Hundred Shattering Mountains. Dia adalah salah satu dari 2 pahlawan klan hujan dan memiliki spiritualitas bawaan yang langka. Dia bisa memprediksi sedikit masa depan. Setelah klan hujan dihancurkan, Shihao tidak membasmi setiap anggota terakhir mereka. Terhadap beberapa wanita, anak-anak,
dan orang tua, dia membiarkan mereka pergi, Gadis ini tidak berada di klan hari itu, jadi dia secara alami menghindari bencana. Yuzimo menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berjalan mendekat. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Anda bisa pergi. Shi Hao berbicara. Dia mengerutkan kening, tidak memperhatikan ini. Pikirannya adalah tentang bagaimana menghadapi 4 dewa. Tiba-tiba, Yuzimo terhuyung mundur, dan celah muncul di antara alisnya. Seutas darah mengalir keluar. Ketika dia melihat Shi Hao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Jelas bahwa dia telah mengalami pengalaman pahit. Dia memandang Shi Hao dan berkata, "Saya mengintip ke masa depan dan hanya melihat kekacauan utama. Ketika saya berbalik, di belakang tubuh Anda ada hamparan kehampaan." Ketika mereka bertemu lagi, dia sekali lagi membuat prediksi seperti ini. Itu sama dengan waktu di 100 Shattering Mountains. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Maksud kamu apa?" Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. "Saya tidak tahu." Yuzimo menghapus jejak darah dari dahinya dan berkata, "Kamu tampaknya tidak menjadi bagian dari kumpulan sejarah kuno ini. Mungkin kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Jika itu benar-benar yang terakhir, maka Shi Hao mengerti, karena dia bisa mati kapan saja. Adapun yang pertama, dia benar-benar bingung. Dia melambaikan tangannya dan langsung pergi ke kejauhan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal ini sekarang. Shi Hao kembali ke ibu kota batu tanpa suara. Aula istana dingin dan tidak menyenangkan. Roh para penjaga turun, tetapi tidak ada dewa yang bersembunyi di sini. Peng 9. Kemudian, Shi Hao melihat Peng Nine di istana kekaisaran di luar kota. Dia bersembunyi di sini untuk memulihkan luka-lukanya. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. "Yang mulia, Anda masih hidup." Peng 9 terkejut. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di istana kekaisaran merasa bahwa Shi Hao ditakdirkan untuk mati, meninggal sebelum waktunya. Siapa yang mengira dia masih hidup, kembali dengan selamat? Mata Peng Nine terbuka lebar, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, ketika Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya menerima berita, mereka semua bergegas. Beberapa dari mereka mulai gemetar, merasakan kegembiraan yang tiada tara. Mampu melihat Shi Hao lagi hanyalah sebuah keajaiban. Dia membawa pergi 3 dewa dan berurusan dengan mereka sendirian, namun dia sebenarnya bisa hidup. Mungkinkah ketiga ahli itu semuanya mati? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, rasanya seperti jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. "Yang mulia, Anda membunuh mereka? Mereka semua sudah mati." Shi Hao tersenyum dan berkata. Orang-orang ini semua terkejut, dan kemudian ekspresi mereka segera menjadi cemerlang. Beberapa dari mereka sangat terinspirasi sehingga mereka mulai gemetar. "Di mana King Feng?" Shi Hao bertanya. Dia tidak melihatnya di sini. Ketika dia menyebutkan pertanyaan ini, ekspresi beberapa individu menjadi gelap. Shi Hao tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan membimbing ketiga dewa itu pergi. Ini membuat hati King Feng terbakar karena khawatir dan cemas. Khawatir bahwa Shi Hao akan mati, dia pergi melalui altar untuk mengundang para ahli untuk menyelamatkannya. Jelas bahwa King Feng pergi ke Stone Village untuk mengundang Hairy Ball dan Little Red. Itu juga selama waktu ini bahwa 2 hal terjadi. Yang pertama adalah dewa lain yang datang untuk melihat Yang Li, Trenggiling, dan dewa dunia bawah. Mereka kebetulan bertemu dengan Hairy Ball dan Little Red,
yang secara langsung mengarah ke pertempuran hebat yang berlanjut ke gurun besar. Adapun hasilnya, mereka masih tidak tahu. Satu hal lagi adalah bahwa dewa lain muncul di reruntuhan Heaven Mending Pavilion, menghancurkan segalanya dan mencari-cari sesuatu. Seolah-olah mencoba membuka halaman suci kuno. Ketika Shihao mendengar ini, dia merasa sangat khawatir. Hairy Ball dan Little Red masih datang. Mereka baru saja menyalakan api ilahi mereka, jadi mereka masih jauh dari sebanding dengan 7 dewa. Jika mereka bertarung seperti ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun, dia tidak menyalahkan King Feng. Pemuda yang lembut dan lemah itu terlalu marah, takut dia akan mati, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya terlepas dari konsekuensinya. Dewa mana yang muncul di istana kekaisaran? Shihao berusaha menenangkan napasnya sebanyak yang dia bisa dan berbicara dengan tenang. Pakar sekte barat yang mengolah tubuh emas 6 sang. Api ilahi yang membakar di sekelilingnya sangat cemerlang, jawab Peng Nine. Apa? Ketika Shihao mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan hatinya langsung tenggelam. Dari 3 dewa, dia mengetahui bahwa ahli sekte barat yang menyalakan api ilahinya berada di peringkat kedua. 1 jam kemudian, Shihao bergegas menuju kedalaman gunung itu. Dia melihat pegunungan runtuh dan bumi besar yang telah berubah menjadi magma yang didinginkan. Ada keheningan yang mematikan. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bulu merah yang diwarnai darah di mana-mana. Mereka milik Little Red. Kemudian, dia melihat batang besi patah serta bulu emas. Mereka milik Hairy Ball. Shihao merasakan rongga matanya terbelah. Darahnya melonjak di dalam dirinya, dan rambutnya beterbangan kemana-mana. Semuanya seperti yang dia prediksi, mereka berdua telah jatuh. Dia bahkan melihat sepotong sayap burung vermilion yang hangus, serta sepotong tulang bola berbulu yang membawa rambut emas dan darah. Ini membuktikan bahwa 2 individu yang kuat itu kemungkinan besar telah mati. Ah! Shihao melolong, menangis seperti binatang buas yang terluka. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Aku tidak ingin kalian semua mati. Matanya merah. Dia membawa Hairy Ball kembali bersamanya ketika dia masih muda. Itu menemaninya saat dia tumbuh dewasa, jadi perasaan di antara mereka sangat luar biasa. Sementara itu, meskipun mulut Little Red agak berisik, hubungannya dengan Stone Village sangat bagus, membantu dan melindungi tempat itu. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Hal menyedihkan seperti apa yang terjadi? Dia merasa terlalu sulit untuk menerimanya. Anda harus memahami bahwa setelah pertempuran di perbatasan barat, kedua ahli itu tidak membawa artefak magis ilahi bersama mereka kembali ke desa batu. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang, terutama dengan ahli sekte barat menjadi yang paling kuat kedua? Dia lebih kuat dari Yang Li, Trenggiling, dan Dewa Dunia Bawah digabungkan. Shihao sepertinya sudah gila saat dia mencari di mana-mana. Dia sekali lagi melihat patah tulang dan bulu Hairy Ball yang menempel bersama darah. Dia memperhatikan bagian lain dari sayap Little Red yang patah. Ini membuatnya ingin menjadi gila. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung. Shihao menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu patah hati. Sejak dia meninggalkan desa batu, dia selalu maju dengan gembira dan tanpa rasa takut, menyapu semua lawannya. Dia belum pernah mengalami bencana seperti ini. Di mata orang-orang di dunia ini, dia adalah seorang jenius, makhluk muda tertinggi yang tak tertandingi. Di alam dewa kekosongan, dia adalah anak iblis yang membuat marah manusia dan dewa. Dia selalu dengan paksa mendorong musuh-musuhnya dan jarang menemui lawan. Tidak ada yang pernah melihat sisi lemahnya ini sebelumnya. Saat ini, Shihao menangis dan terisak, merangkak di tanah sambil membelai tulang dan bulu rusak Hairy Ball dan membawa sayap Little Red.
Dia benar-benar patah hati. Aku tidak ingin kalian semua mati. Aku ingin kalian berdua hidup. Dia sedih dan kesakitan. Air mata terus mengalir keluar saat dia berteriak dan berteriak. Hanya pada saat ini dia seperti pemuda berusia 15 tahun dan bukan jenius yang menakjubkan, batu kecil, yang dilihat semua orang di dunia ini. Dia merasa tidak berdaya, serta kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Shi Hao mencari di seluruh pegunungan. Akhirnya, dia pergi dengan sedih. Dia langsung kembali ke istana kekaisaran. Dia dengan hati-hati membuka sebuah lorong, dan kemudian dia menghapus semua jejak. Baru kemudian dia bergegas masuk, menuju desa batu. Biasanya, dia tidak akan pergi ke sana tidak peduli apa karena takut dia akan membawa mereka semacam bencana. Namun, saat ini, dia diliputi kesedihan. Dia merasa sulit untuk bernapas sekarang, dan pikirannya akan terbakar. Begitu dia kembali, dia mendengar suara tangisan. Banyak anak-anak mengusap air mata mereka, dan beberapa pria dewasa juga mengungkapkan ekspresi kesedihan. Semua Stone Village sangat tertekan. Shi Hao turun dari altar. Dia melihat King Fang berlutut di tanah sambil menangis keras. Ada peti mati di sana, menunjukkan bahwa hal-hal buruk. Bola berbulu, merah kecil. Shi Hao berteriak keluar, darah menyembur keluar dari mulutnya dan air mata keluar dari matanya. Kalian berdua telah mati terlalu menyedihkan. Pada saat ini, seluruh desa sunyi. Semua orang berbalik untuk melihatnya, dan mereka langsung tercengang. King Feng bahkan lebih melompat dan dengan hati-hati menatap wajahnya. Siapa yang mengutuk kematianku? Pada saat ini, suara lemah Harry Ball terdengar. Kemudian, tangisan Little Red juga terdengar. Shi Hao langsung tercengang, tidak berani mempercayai telinganya. Dia kemudian melihat bola berbulu dan merah kecil. Semua kesedihannya segera berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dia langsung berteriak keras. Sementara itu, semua orang di Stone Village juga mulai berteriak keras, menjatuhkan diri. HOR, kami pikir kamu telah mati. Kami pikir ketiga dewa itu membunuhmu. Hao kecil, kamu masih hidup? Ini terlalu hebat. Semua orang melemparkan diri mereka, mengangkatnya dan dengan hati-hati menyentuhnya. Mereka semua memiliki senyum lebar di wajah mereka, mata mereka berlinang air mata. Shi Hao segera mengerti bahwa peti mati disiapkan untuknya. Mereka semua mengira dia telah meninggal dan itu bukan karena mengubur bola berbulu dan merah kecil. Semua orang masih hidup. Ini benar-benar perasaan yang hebat. Shi Hao menyeka air mata dari wajahnya dan mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah pertama kalinya dia bertindak begitu keluar dari karakter di depan semua orang. Dia melihat Harry Ball dan Little Red. Keduanya mengalami luka parah. Harry Ball benar-benar kehilangan bagian bawah tubuhnya, sementara sayap Little Red telah terkoyak. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, selama keduanya masih hidup, tidak satu pun dari cedera ini menjadi masalah. Untuk makhluk dengan api ilahi mereka yang menyala, kekuatan pemulihan mereka sangat hebat. Cepat atau lambat, mereka akan dapat menumbuhkan semuanya kembali. Aku pikir kalian sudah mati, kata Shi Hao. Kami benar-benar akan mati. Tubuh emas itu terlalu kuat. Kami tidak bisa melawannya sama sekali, kata Harry Ball. Itu meringis kesakitan karena luka yang menutupi tubuhnya. Bahkan fondasinya telah rusak. Itu sama untuk Little Red. Tidak ada satupun area yang tidak rusak, dan bahkan tulang simbol primordialnya retak. Ini sangat serius. Keduanya tidak akan dapat pulih tanpa setidaknya 1 atau 2 tahun. Jangan khawatir. Saya memiliki cairan ilahi pohon dewa matahari di sini, 1 untuk Anda masing-masing.
Kamu akan baik-baik saja dalam setengah tahun, kata Shihao. Dia mengeluarkan wadah batu giok dan memberi mereka masing-masing setetes. Dia hanya mendapatkan total 3 tetes, dan salah satunya diberikan kepada orang tuanya. 2 sisanya diberikan kepada 2 individu yang kuat ini. Bagaimana dengan ahli sekte barat itu? Shihao bertanya. Mati. Kami nyaris tidak membunuhnya, kata merah kecil. Dia meninggal. Shihao tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Ini sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apa yang dimiliki Hairy Ball dan Little Red yang bisa melawan dewa kuat kedua? Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Kami menggunakan artefak leluhur Stone Village, kata Hairy Ball. Desa Batu memiliki 2 artefak leluhur. Salah satunya adalah sepotong tulang, dan yang lainnya adalah kulit binatang. Kali ini, Hairy Ball dan Little Red menggunakan 2 artefak kuno ini. Mereka menerobos segel pada artefak ini, dan mereka akhirnya menjadi lebih kuat daripada 2 artefak magis ilahi sejati dari negara batu. Shihao tercengang. Bahkan jika itu masalahnya, orang itu masih sangat sulit untuk dibunuh, kan? Kamu benar. Kami baru saja menyalakan api ilahi kami, sementara ahli sekte barat itu telah menyalakannya selama lebih dari 100 tahun. Dia sangat kuat, kekuatannya jauh lebih besar daripada levelnya yang lain. Merah kecil mengangguk. Yang paling penting adalah mereka membawa artefak kuno lainnya dari desa batu, kuali hitam itu. Kuali obat itu sangat misterius. Seseorang tidak dapat melihat apapun secara normal, dan hanya ketika seseorang menggunakan obat spiritual terhebat, darah sejati binatang buas kuno, dan bahan lain untuk memurnikan pil, mereka akan melihat hasil yang tidak normal. Bola berbulu dan merah kecil mendengar saran King Feng dan membawa kuali bersama mereka. Pada saat genting, kuali menunjukkan keajaiban. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan bersembunyi di dalamnya dapat menghindari lebih dari 90% kerusakan. Selain itu, pada saat paling kritis ketika mereka akan jatuh, kuali melepaskan seberkas api pil yang membakar ahli sekte barat menjadi abu. Ini, Shihao benar-benar tercengang dan kehabisan kata-kata. Kuali ini benar-benar misterius. Dia selalu merasa bahwa itu tidak biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak hanya dapat memperbaiki obat-obatan yang berharga, itu juga memiliki kekuatan ofensif yang menakjubkan. Shihao benar-benar tidak menyangka bahwa ahli nomor 2 dari 7 dewa akan diperlakukan seperti ini. Di mana kuali itu? Aku akan menggunakannya untuk membunuh dewa lain. Shihao bertanya. Saat ini, berita masih belum menyebar. Terlepas dari apakah 3 dewa yang dibunuh Shihao atau keberadaan kuat dari sekte barat yang dibunuh oleh bola berbulu dan merah kecil, tidak ada berita tentang mereka yang menyebar. Dia ingin menggunakan kuali untuk membunuh dewa terpilih yang pergi ke Heaven Mending Pavilion dan menghilangkan bencana ini. Itu menghilang. Bola berbulu menghela nafas. Itu telah mengoperasikannya bersama dengan Little Red. Kuali itu sangat misterius. Setelah melepaskan api pil dan dengan mudah membakar ahli sekte barat sampai mati, itu kemudian menghilang di bawah cahaya yang berapi-api. Dari kesedihan yang luar biasa hingga kegembiraan yang luar biasa, hal-hal tak terduga terjadi satu demi satu, membuat Shihao merasa sedikit mati rasa. Ketika dia mendengar bahwa kuali hitam menghilang, dia pertama kali merasa terpana, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya merasa cukup menyesal. Saya dengan jelas melihat bahwa kuali itu pecah. Itu melepaskan cangkang hitamnya dan menjadi putih bersih seperti batu giok, berubah menjadi kuali tulang sebelum kemudian menghilang. Kata merah kecil. Itu unggul dalam kemampuan ilahi dao api, jadi ketika kuali hitam melepaskan api pil, itu secara alami sensitif terhadapnya.
Samar-samar bisa melihat pemandangan kuali tulang putih menghilang dalam cahaya yang berapi-api. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.